Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market lanjut lagi koreksi sebesar 1,87% dengan total market cap mencapai di angka 3,69 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan ingatkan lagi cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos ya. Sip, langsung aja kita masuk ke chartnya dan kita bisa di sini BTC daily close di angka 113.243 dengan wick terdalam mencapai di 112.680. Jadi jelas ya. Ya udah breakdown dan menuju ke support yang kita udah bahas sih dari kemarin-kemarin ya. Ya, gua harap sih lu udah nggak kaget karena kita sudah bahas ini berkali-kali sebelumnya. Apabila fundamentalnya nggak bagus, ya support juga lama-lama nggak kuat. Ya, kalau kita di sini sebenarnya 117.000 tuh udah lumayan loh. Ya, waktu FOMC masih nahan. Ya, tapi tarifnya juga ternyata hasilnya nggak terlalu bagus. Ya, normal sih sebenarnya terjun payung gitu. Ya, baik lagi. Kita masih punya MA50 di daily-nya, which is ya masih bagus lah ya. Bagus ada MA50, tinggal kita lihat apakah bisa nahan atau tidak karena ya ini ada potensi bisa seperti riding up kayak riding the upper band tapi kebalik begitu ya. Gua ngejoke ini dinosaur with the lower band ya. Ya, ini sebenarnya sama cara kerjanya seperti riding the upper band. Cuma bedanya kalau riding the upper band happy, kalau ini sedikit sakit perut begitu. Dan ini ya cara kerjanya sama persis ya. Riding the upper band itu menunjukkan momentum yang tinggi saat dia daily close di atas dari upper band. Nah itu biasanya bisa keterusan beberapa hari sampai masuk lagi gitu. Nah ini udah 2 hari nih di luar dari lower band. Kalau kita mau lihat contohnya pernah kejadian juga seperti di mana ya. Nah di sini nih ya di Februari saat dia jebol dari lower band. Nah keterusan tuh biasanya keterusan sampai masuk lagi. Nah udah masuk mulai stabil. Nah, tapi baik lagi stabil kalau ke reject oleh resisten ya bisa drop lagi gitu. Tapi intinya apa? Ya kalau kita mau BTC lebih stabil ya dia butuh masuk lagi ke Bollinger Band begitu, which is itu di atas dari di atas dari 114.312 begitu ya. Ya semoga kalau sampai retest dulu ke MA50 mantul dulu. Kalau dia mantul dan kembali lagi masuk, nah itu minimal bisa stabil gitu ya. Ya, at least itu secara TA-nya. Kalau secara fundamentalnya harapan kitanya tidak ada bumbu lagi yang aneh-aneh lah. Gitu. Kalau sampai ada bumbu lagi yang aneh-aneh, itu bisa memperkeruh situasi gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang PR terbesar dari BTC adalah ya jangan sampai jebol dari MA50 atau struktur 111.752. Karena kalau itu jebol ya lumayan serem gitu kan. Kita sudah sering bahas sebelum-sebelumnya ya. Saat BTC kehilangan MA20 dan 50 biasanya ya cenderung akan lanjut membuat lower low gitu. Lower low-nya sedalam apa? Kita nggak pernah bisa tahu. Kayak lower low di sini kan nggak terlalu ekstrim dibandingkan low sebelumnya. Nah, tapi ya di waktu bersamaan kalau jebol 50 dan 20 juga bisa seperti ini. Lower low-nya ekstrim. Jadi yang kita tahu secara statistiknya, kalau MA50 dan 20 jebol, itu akan membuat lower low, sekali lagi, ya membuat lower low. Tetapi kita nggak tahu sedalam apa lower low-nya. Bisa cuma tipis seperti ini, atau yang bikin muntah darah seperti ini. Ya udah, jadi ya itu dia makanya kenapa PR-nya jangan jebol dari MA50. Karena kalau jebol dari MA50, apalagi MA50 menjadi resisten. Karena kalau cuma jebol doang bisa aja fake out sih ya. Kayak contoh fake out itu di mana ya? Dia sempat jebol sebentar terus naik lagi ya, jebol sebentar terus naik lagi mungkin dia di sini nih ya. Jebol bentar terus naik lagi. Itu bisa aja ya. Nah, yang serem tuh mungkin udah jadi resisten dan lanjut lagi membuat lower low. Kayak contohnya di mana ya? Contohnya itu di nah, sini deh. Ini udah jebol jadi resisten. Nah, itu yang paling serem. Gitu. Jadi ya tapi idealnya sih jangan jebol sama sekali gitu ya. Idealnya ya nggak usah jebol dan lanjut lagi naik aja begitu ya. Oke, itu kurang lebih PR untuk BTC. Untuk di weekly-nya kita ya sudah mau mendekati ke ini ya, sudah mau mendekati ke ya minggu selanjutnya nih ya. Sayang sekali, secara TA padahal kemarin tuh sudah membuat bullish engulfing ya. Tetapi ya sekarang sayangnya bumbu fundamentalnya sangat kuat. Gitu bumbu fundamentalnya sangat kuat jadi ya
Walaupun satu signal yang bullish sudah keluar secara TA-nya, tetapi ya bisa berantakan lagi. Ya jadi gini ya, TA tuh sangat berguna. TA sangat berguna, tetapi kalau fundamentalnya terlalu besar, terlalu mengaruh ke macroeconomics, secara jangka pendek sampai menengah bisa mempengaruhi pergerakan. Tapi apapun itu ya, ya kita tetap pakai TA sebagai ya patokan kita untuk DCA, ya untuk melihat support-support kuat begitu ya. Analoginya tuh mungkin apa ya? Analoginya tuh ini seperti mungkin ya kayak tembok ya. Tembok sekuat apapun ya. Ada barang tertentu pasti atau ada satu material tertentu yang bisa ngancurin begitu. Nah, ini sama ya. TA pun ya, kita nggak bisa tutup mata bilang, "Wah, lihat nih ya, jebol tuh sama aja nggak guna." Tapi pada faktanya 117.700-an ini berapa kali menahan harga BTC ya kan? Tuh, berkali-kali menahan harga BTC ya. Nah, tetapi ya sayangnya fundamentalnya tidak mendukung, ya lama jebol juga begitu ya. Pakai tembok yang wah mungkin ditendang nggak rusak ya, pakai palu nggak rusak, akhirnya pakai alat berat ya rusak juga. Begitu. Nah itu mungkin si fundamental dengan TA itu seperti itu. Nah tetapi sekali lagi gue ingatkan ya, fundamental itu at the end of the day pengaruhnya dari jangka pendek sampai menengah. Tapi kalau TA ya seperti teori cycle, BSB dan lain-lain itu jangka yang lebih jangka yang lebih panjang lagi begitu ya. Jadi ya ya intinya sih satu hal ya, kita gunakan kedua-duanya saja gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ini deh. Kita masuk dulu ke news deh. Takut lupa ya. Untuk news ini datang dari US di mana ini update mengenai tarif ya. Jadi ada beberapa hal lagi yang bikin tambah tidak pasti ya. Salah satunya adalah ini ya. Jadi si jobs reportnya semakin lemah dan ini membuat pressure lebih tinggi lagi ke White House untuk ngebuat si impact dari tarif ini lebih kecil gitu ya. Nah, yang gua tertarik tuh nanti mungkin data inflasi beberapa minggu ke depan. Begitu kita lihat apakah sudah mulai ada efeknya atau tidak. Kalau sampai sudah mulai ada efeknya, ya bisa menyeramkan. Bisa menyeramkan dan ini bisa menunda lagi ya, atau bisa minimal membuat si Bang Jerome memberikan suatu alasan untuk tidak melakukan penurunan lagi interest rate. Begitu. Nah, kalau itu terjadi ya semakin susah risk on asset untuk lanjut lagi ke atas begitu ya. Nah, next kita masuk dulu ke economic calendar untuk hari ini dari US. Kita ini hari terakhir ya, hari terakhir dari data-data penting. Sisanya kan, sorry, ini udah Sabtu ya. Sorry. Itu kemarin. Oke, jadi ini Sabtu udah nggak ada apa-apa ya. Minggu juga otomatis nggak ada apa-apa ya. Jadi untuk hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke TA ya. Oke, lanjut aja kita ke BTCD dan DXY. Untuk DXY, wow, hari ini terjadi pelemahan, tapi kripto juga ikutan drop. Nah ya, kita sudah pernah bahas beberapa kali sebelumnya ya. Kalau dropnya gara-gara tarif, biasanya risk on asset juga drop. Gitu. Dan risk on asset bukan cuma kripto ya, S&P juga. Begitu, lu bisa lihat ya. Jadi, wah kripto doang. Enggak, S&P juga, Nasdaq juga. Semua risk on asset cenderung drop. Begitu saat ada resiko tarif. Dan itu terjadi nggak cuma sekali ya. Kemarin Februari juga ya, sama. Lihat, thread ya. Ya sudah, dinikmati saja. Ya, kita bersyukur aja kita berarti dapat kesempatan untuk DCA gitu ya. Dan ya tinggal sekarang kita berharap tarifnya jangan tambah bikin parah gitu ya. Oke. Next kita masuk aja langsung ke BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini ya karena kondisi fundamentalnya tidak membaik ya, malah memburuk. Lalu juga balance sheet tambah turun lagi ya. Lalu statement dari the Fed cenderung hawkish ya. Jadi nggak jauh ya, akhirnya BTCD kembali menguat lagi, dia berhasil menaklukkan EMA 20. Nah pertanyaannya, apakah ini akan seperti di November 2024 di mana ujung-ujungnya BTCD akan kembali lagi menguat? Nah, kita nggak bisa tahu persis. Tetapi kalau the Fed masih terus-terusan hawkish ya, kembali lagi seperti kemarin ya, jangan kaget kalau BTCD lanjut lagi membuat higher high gitu ya. Ya, kita bisa di sini sayangnya kemarin kan cukup meyakinkan nih dari Juni akhir sampai ke Juli akhir. Ini sebulan, wah kayak mau flat. Wah, kita ada kesempatan nih ya. Plus ditambah lagi dengan statement-statement dari the Fed yang mulai
ada perbedaan nada lah dengan Bang Jerome begitu, seperti si Waller dan Bowman. Itu dua board member dari FOMC yang menyatakan tidak setuju gitu kalau tidak rate cut gitu, menurut mereka berbahaya. Wah, jadi kan terlihat seperti momentum ini jangan-jangan kita mau turun interest rate, apalagi sama si Trump. Si Trump terus menekan si Bang Jerome gitu kan. Ternyata tiba-tiba hasilnya tidak terjadi. Tidak terjadi tidak terjadi penurunan interest rate ya. Dan tarif juga buruk. Ya, udah tarif buruk dibanting lagi balance sheet-nya ya. Ya makanya BTCD kembali mulai subur. Ya intinya kalau masih terus seperti ini bahkan tambah parah lagi, ya jangan kaget aja kalau sampai BTCD kembali meningkat ke atas. So, keep it at max 60-40, ya 60-40. Oke, udah sih kurang lebih seperti itu aja untuk makronya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Nah tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wolby. Dan Wolby ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wolby ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga, karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wolby ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refractory bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wolby, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa lihat di sini belum ada setup futures ya, belum ada setup futures, jadi langsung aja spot. Untuk spotnya MA50 yang sedang confluence dengan 111.752 ya, karena sangat dekat jadi ya lu boleh pilih salah satunya aja ya. Lalu di 109.503, 107.274 ya, itu untuk setup di BTC. Untuk di Ethereum kita bisa di sini kemarin itu kan sebenarnya ya udah beres ya, posisi long udah beres. Jadi belum ada setup juga kemarin. Nah, tetapi karena jebol daily close di bawah EMA 20 dari 3.699. Nah, tapi ketahan oleh 3.474. Nah, kemarin retest pertama, hari ini sudah terjadi retest belum nyaris. Hari ini belum terjadi retest kedua, jadi kita bisa limit posisi long di angka 3.474,3. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long. Target TP ada 2. Yang lebih konservatif bisa di EMA 20, yang lebih agresif boleh pertimbangkan di angka 3.689,4 ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 3.474,3, lalu di 3.320 dan di 3.133 yang confluence dengan MA20 ya. Sip, itu kurang lebih untuk setupnya. Jangan gua, ya ini lagi turun.
lagi turun ya lakukan DCA. Jangan seperti biasa, jangan kambuh penyakitnya. Antar deh, bakal lebih dalam lagi. Antar deh, ini kayaknya cuma masih bakal lebih parah lagi ya. Ya itu yang terjadi juga sama di sini ya. Ngapain beli di sini katanya ya. Ngapain beli di sini? BTC di atas 100.000 itu nggak worth it. Ya, ngomongnya bukan nggak worth it, nggak worth katanya. Itu salah ya. Worth it. That's the correct way, not worth. Ya. Worth what? Gitu ya. Nah tapi intinya seperti itu. Banyak yang ngomong, wah di atas 100.000 nggak ini, masih kemahalan. Kita tunggu sampai di bawah 100.000. Dan banyaknya yang paling dekat tuh ngomong di 95.000. Walaupun ada lagi ya tebak-tebakan lain. 95, ada yang nebak di 80, ada juga nebak di 70. Nah, malah kemarin ada yang nebak di 500 juta nih yang paling baru. Wah, pelemahan. Katanya BTC harus ke 500 juta. 500 juta itu berarti sekitar 30 ribuan kalau nggak salah ya. BTC di 30 ribuan. Ya lu hitung sendiri lah harus terjun payung berapa besar gitu kan. Ya tapi itulah upah dari tebak-tebakan. Ya. Yang lu kemarin di 95, ya ini cuma beda berapa persen sih dari support di sini. Ya, tapi karena tebak-tebakan jadi nggak kena. Udah nggak kena terus naik ke atas panik kan. Nah, jadi yang kemarin pada protes di sini nggak dapat DCA, nggak dapat kesempatan untuk akumulasi. Nah sekarang lagi dikasih nih. Nah waktu lagi dikasih jangan ditunda-tunda. Karena itu penyakit yang paling sering. Ya. Waktu lagi turun bukannya beli, malah takut. Waktunya naik malah nggak takut. Kebalik gue justru. Kalau lagi naik gue takut beli. Gitu. Kalau lagi di resisten nih, gue takut beli. Waktu udah mulai ada support, nah mulai rada pede. Nah makin turun, makin kena support di bawah, makin pede lagi. Harusnya begitu kan? Ya tapi banyaknya orang kebalik. Lagi ngepam malah berani. Lagi koreksi malah kagak berani. Itu kan lucu. Berarti itu kebalikan dari saran Opa Warren Buffett. Ya, kan Warren Buffett bilang, ya be greedy when everyone else is fearful and be fearful when everyone else is greedy. Indonesianya ya. Jadilah orang yang serakah saat orang-orang lain lagi pada takut ya. Dan takutlah saat orang-orang lagi pada serakah begitu ya. Tapi pada faktanya banyaknya orang kebalik gitu. Ya, waktu lagi turun di nego-nego, waktu lagi naik dipaksakan beli di resisten begitu ya. Ya udah, itu aja dari gua. Please ya, please lakukan DCA. Ya, bukan all in, DCA. Ya, jadi lu pecah minimal 10 peluru. Jadi misalkan lu punya uang dingin nih. Misalkan 10 juta biar gampang ya, 10 juta. Lu minimal bagi 10. Berarti per sekali akumulasi, sekali DCA itu 10 juta. Tapi kalau lu mau lebih tenang lagi, kalau misalkan lu pairnya banyak bang, gue pairnya banyak bang, gak cuma BTC doang. Gue ada Ethereum, XRP, BNB, SUI, bla bla bla, banyak sekali gitu sama alt lain. Nah lu boleh pertimbangkan untuk lebih banyak pelurunya dengan cara dibagi lebih lagi. Instead of 10 dibagi jadi 20 gitu. Berarti kalau 20 dengan modal 10 juta, ya berarti per sekali akumulasi 500.000. Begitu dengan seperti itu lu bisa di lebih banyak lagi pair. Begitu ya. Itu caranya, simple kan? Ya, enak. Makanya kalau perhatiin orang-orang yang udah lama di TCI, kayaknya santai-santai aja ya. Turun asik, naik asik ya. Kayaknya nggak stres gitu. Nggak terlalu banyak yang dipikir. Ya, karena kenapa ya? Tidak melanggar rules. Ya, 3 golden rules. Jangan pakai uang panas. Jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya plus sisanya lu tinggal DCA, terus aturan 70-30 atau 60-40. Udah, itu dilakuin jadi nggak stres. Nggak stres tiba-tiba pas naik, udah hijau aja nih Porto. Nah asik kan? Asik. Gitu ya. Ya tapi baik lagi pasti akan selalu ada argumen seperti ini. Oh tapi kan kalau all in lebih profit. Iya bener lah, orang bodoh juga tahu kalau lu all in di titik yang kasarnya tepat pasti akan wah lebih gede. Iya tapi permasalahannya berapa sering lo tepat? Jarang sekali kan? Ya jarang sekali. Ya iyalah jarang sekali. Ini 95 gak jadi. 80 kagak jadi. 70 kagak jadi. Ya kan gak dapat kan? Tempat all in-nya katanya. Ya gak dapat. Gitu. Ya jadi sekali lagi ya kita harus cepat mungkin merendahkan ego kita. Ya merendahkan simpelnya ego ya. Ego kita yang merasa bahwa kita tahu persis market mau ngapain. Gitu. Ya. Janganlah jadi dukun. It doesn't pay, ya. Nggak susah jadi dukun tuh di market, ya. Itu, ya. Oke, itu aja. Kita tutup udah tadi ya 3 golden rules lah ya. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Kita tutup dengan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi tabur lo sebanyak mungkin hal baik.
Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.